Bapak, Pak, sebelumnya izin off-cam, dikarenakan Sandi sedang melaksanakan on-me, Pak. Oh ya, baik. Oke, kita buka ya perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita dapat bertemu dan bertatap muka kembali dalam perkuliahan kepramukaan ya. Hari ini merupakan pertemuan terakhir mungkin ya, sebelum minggu depan kita melaksanakan ujian akhir semester yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023. Waktunya seperti biasa mungkin ya, jam perkuliahan kita ya. Ya, baik. Dan sebelum kita mulai perkuliahan, kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pertemuan mata kuliah kepramukaan ini kita akan melaksanakan dua presentasi ya. Dua presentasi. Yang kelompok pertama adalah kelompoknya Silvana. Kemudian kelompok dua siapa? Kelompok dua. Ya, jadi waktu UAS itu hari Rabu jam 10.20 ya. Untuk mata kuliah kepramukaan agar nanti tidak beribut dengan mata kuliah lainnya, kita gunakan kelas kita ya. Hari Rabu jam 10.20 sampai selesai ya. Dengan pakaian hitam putih ya. Dapat ingatkan, ujian akhir semester seragamnya hitam putih. Dan soalnya sudah Bapak kirimkan untuk di print ya kepada SBAP. Jadi kalian tidak perlu membawa kertas mungkin ya. Hanya antisipasi saja mungkin. Dan alat tulis ya. Begitu. Oke, tadi kelompok 2 belum menjawab ya. Siapa kelompok 2 hari ini yang tampil? Oh, Tiara. Saya, Pak. Tiara ya. Oke. Baik. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melaksanakan presentasi mengenai pembinaan kepramukaan di sekolah ya. Dan untuk Silvana ini pembinaannya dilakukan di sekolah dasar ya. Baik, kita mulai saja. Untuk perkuliahan hari ini, waktu dan tempat Bapak persilahkan kepada Silvana dan teman-teman ya untuk melaksanakan presentasinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Dian Kurniawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kepramukaan serta teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam presentasi kali ini, kami akan menyampaikan mengenai laporan kegiatan pembinaan kepramukaan di SMP Negeri 13 Tasikmalaya. Next slide. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu, yaitu ada Neni Cahyati dengan NPM 202151050, Fahreza Nasrullah dengan NPM 202151061, Anissa Angelina dengan NPM 202151066, Silvana Paujia dengan NPM 202151075, dan Dian Ardiansa dengan NPM 202151127. Kami melakukan pembinaan kepramukaan di Pangkalan Pramuka SMP Negeri 13 Tasikmalaya dengan alamat Jalan Ibrahim Aji, Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiyang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nama regunya yaitu Gana Bardrika atau Pasukan Gagah Berani dengan Gudep 04035 dan 04036. Untuk struktur kepengurusannya, untuk pembina pramuka yaitu Bapak Suherlan SPD dan almarhumah Ibu Suci Suciati SPD. Pembimbing pramukanya yaitu Kak Zaini Nur Hidayat. Untuk struktur kepengurusan putranya, pratamanya yaitu Repin Ardiansah, wakil pratama Muhammad Ridwan Fauzan, Krani Mulya Putra Sapaat, Hartaka Sidik Rahayu. Untuk anggotanya yaitu Muhammad Hisham Ismail dan Wilman Wihermana. Untuk putri, pratamanya Diana Vela Gitari, wakil pratama Natasha Syahara Maharani, kraninya Silvia Rahayu, Hartaka Dila Listiani. Untuk anggotanya ada Jasmine Triana, Zihan Aulia Putri, Daisy Muketi, Sabila Septian Hidayat, Wulan Rahman, Putri Julianti, Sepira Ramadhani, Rahma Zahrani, Anita Yuniarti, dan Keizi Paleska. Adapun materi pembinaan yang kami sampaikan yaitu sejarah singkat terbentuknya Gerakan Pramuka Dunia, Sandi dalam Pramuka, latihan baris baris, kodum Morse dalam Pramuka, Sandi Simapur dalam Pramuka, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K dalam Pramuka, dan tali temali. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dian. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan hasil dari kegiatan pembinaan kepramukaan ke-1 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023. Next. Pada kegiatan pertama ini dilakukan perkenalan terlebih dahulu dari kami dan menjelaskan tujuan kami untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pramuka di SMP Negeri 13 Tasikmalaya ini. Nah, setelah itu kami juga ingin mengenal adik-adik pramuka dengan menyebutkan nama lengkap dan juga asal mereka dari mana. Kemudian setelah itu kami langsung saja untuk memberikan materi yang pertama, yaitu mengenai sejarah pramuka secara singkat yang disampaikan oleh Silvana, mulai dari definisi pramuka, sejarah adanya gerakan pramuka, pendiri pramuka, hari lahir pramuka, dan lain-lain. Next. Nah, untuk materi yang kedua, untuk penyampaian materi yang kedua yaitu Sandi dalam Pramuka yang disampaikan oleh saudara Anissa, yaitu mengenai sandi kotak dalam pramuka yang dalamnya mungkin menjelaskan apa itu sandi, ada berapa jenis sandi, tahun berapa sandi ditemukan, penemu sandi, dan lain-lain. Nah, setelah
Selesai menyampaikan materi, dilanjutkan dengan beberapa contoh dari sandi kotak. Belum sampai situ. Menyampaikan materi dilanjutkan dengan beberapa contoh dari sandi kotak, yaitu seperti biasanya diberikan latihan beberapa soal sandi kotak untuk mengukur kemampuan mereka dalam memahami materi sandi tersebut. Nah, sebelum mengerjakan soal akan diberikan trik terlebih dahulu dalam mengingat sandi kotak tanpa melihat papan tulis atau buku. Nah, dalam mengerjakan soal ini mereka akan bergiliran mengerjakan dengan sebuah games, yaitu berupa estafet menggunakan spidol sambil bernyanyi. Ketika lagunya sudah habis, maka orang tersebut akan mengerjakan soal sandi kotak di depan. Nah, kalau kalah nanti akan diberikan hukuman. Next. Selanjutnya yaitu latihan gerakan baris-baris yang dilaksanakan di luar kelas atau tepatnya di lapangan upacara yang dipimpin oleh saya sendiri dan dibantu juga oleh Neni. Seperti biasa dalam PBB ini akan dilakukan dasar-dasar dari baris baris, mulai dari sikap sempurna, sikap istirahat, periksa kerapihan, berhitung, lencang kanan, lencang kiri, hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, balik kiri, serong kanan, serong kiri, hormat, jalan di tempat, dan maju jalan. Dan setelah itu, karena mereka melakukan pelanggaran, jadi saya meminta ketua mereka untuk melakukan atau melanjutkan gerakan baris baris. Next. Yang selanjutnya yaitu dilakukan sharing session peserta pembinaan, mulai dari bagaimana bentuk pengamalan mereka terhadap dasar pramuka dan trisakti. Kemudian kepramukaan yang mereka ikuti dan juga cerita mereka tentang bagaimana cara mendapatkan TKK atau tanda kecakapan khusus yang tertempel di seragam pramuka mereka kenakan. Mungkin sekian pemaparan hasil dari kegiatan pembinaan pramuka ke-1 dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dian yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Silvana. Kepadanya disilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada moderator atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan melaporkan kegiatan pembinaan kepramukaan pada hari kedua, yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 yang berlokasi di lapangan belakang SMP Negeri 13 Tasikmalaya. Next slide. Nah, adapun untuk kegiatan di pembinaan yang kedua ini, kami pertama kali menyampaikan tentang materi sandi morse dalam pramuka, karena kebetulan menurut mereka materi mengenai sandi morse ini belum dipelajari dengan jelas gitu. Jadi di sini kami menjelaskan apa itu sandi morse, terus bagaimana bentuk-bentuk sandi morse dan juga cara menghafal alfabet dalam sandi morse. Setelah penyampaian materi yang disampaikan oleh Anissa, lalu dilanjutkan dengan kuis mengenai sandi morse ini untuk mengecek apakah mereka sudah paham atau belum tentang sandi morse ini. Yaitu kuisnya itu berupa mengubah kata dalam bahasa Indonesia ke dalam bentuk sandi morse ataupun sebaliknya menebak kalimat kata dalam sandi morse ke dalam kalimat bahasa Indonesia. Next. Nah, setelah penyampaian mengenai sandi morse, lalu kami lanjutkan dengan materi mengenai sandi semapur. Nah, untuk materi mengenai semapur ini kebetulan anak-anak di Pangkalan Pramuka SMP 13 tersebut sudah mengenal gitu. Jadi di sini kami tidak menjelaskan materi secara utuh, hanya menyiapkan kuis tebak kata seperti di sandi semapur. Sandi morse. Next. Yang selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai P3K, dimulai dari bagaimana apa pentingnya P3K dalam pramuka, lalu memperkenalkan beberapa jenis cara membalut luka dalam pramuka. Next. Nah, yang selanjutnya adalah tutorial membuat belangkar. Tujuan kami
menjelaskan tentang tutorial membuat belangkar adalah karena kebetulan mereka sudah paham tentang tali temali, maka kami ingin membuat mereka mengaplikasikan pemahaman mereka tentang tali temali tersebut dalam aplikasi membuat belangkar untuk mengangkut orang yang sakit. Next. Nah, lalu setelah tadi mereka mempelajari tentang cara membalut luka dalam materi P3K dan juga cara membuat belangkar, di sini kami mengadakan sebuah perlombaan membalut luka, yaitu P3K, dan juga membuat belangkar yang dibagi menjadi 2 kelompok, karena kebetulan pada pertemuan yang kedua tersebut, anggota Pangkalan Pramuka yang hadir hanya berjumlah 10 orang, maka kami bagi menjadi 2 kelompok saja gitu, dan dilombakan untuk membalut luka dan juga membuat belangkar dengan secepat mungkin dan juga serapih mungkin. Next slide. Nah, kegiatan selanjutnya, karena kami tadi telah mengadakan perlombaan, tentu untuk mengapresiasi kerja keras mereka, kami memberikan reward di sini. Ya, bisa dilihat oleh teman-teman. Next slide. Nah, ini untuk dokumentasi mengenai yel-yel, icebreaking, dan game. Untuk yel-yel ini biasanya mereka nyanyikan saat pertama kali pertemuan gitu, untuk membangun semangat mereka. Nah, untuk yel-yelnya nanti bisa teman-teman lihat di video yang akan kami tayangkan. Untuk games yang kami ambil di sini adalah lompat bergu. Tujuannya adalah untuk melatih kekompakan di antara anggota pramuka. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya laporkan mengenai kegiatan pembinaan kepramukaan kedua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Silvana yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Reza. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Materi selanjutnya dokumentasi pada saat anggota pramuka, agenda anggota pramuka. Yang pertama, kumpulan rutin pada setiap hari Kamis dan Jumat. Untuk hari Kamis biasanya hanya untuk pengurus intinya saja, untuk mempersiapkan latihan di hari Jumatnya. Terus ada sertijab untuk masa jabatan 2023 sampai 2024. Untuk sertijab ini kemarin dilaksanakan pada bulan Februari. Nah, terus ada penerimaan anggota baru. Ini mungkin pada saat awal semester 1. Terus ada demonstrasi ekstrakurikuler pada tahun 2022. Pada semester 1 ini. Terus ada pengajian rutin bulanan. Terus ada acara spesial pada saat Ramadan, yaitu berbagi takjil, terus bukber dan halal bihalal. Ada pengetesan TKK Purwa di Pasir Datar Galunggung. Terus ada kemah bersama di Bukatok. Terus ada pengetesan TKK Madya pada masa jabatan 2023-2024 di Bukatok pada tanggal 11 sampai 12 Mei 2023. Terus ada pelatihan gabungan bersama SMA Negeri 6 Tasikmalaya. Terus ada kegiatan Jota Joti 2022. Jota Joti yaitu Jambore on the Air, Jambore on the Internet. Pada 14 sampai 16 Oktober 2022, Kuarcap Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan oleh orari lokal Tasikmalaya yang berada di Gor Dadaha Tasikmalaya. Untuk link akses kegiatannya ada di YouTube ya. Ini nanti dikirim di PPT-nya. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Pak Reza yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Neni. Kepada Neni disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan
melaporkan mengenai dokumentasi perlombaan yang telah diikuti oleh SMP 13 Tasikmalaya. Nah, untuk perlombaan yang pertama ada Lomba MJPS 2 Kreatif Pramuka. Nah, ini dilaksanakan tempatnya itu di SMK MJPS 2 Kota Tasikmalaya pada tanggal 11 Maret tahun 2023. Nah, lomba ini meliputi lomba pioneering, fotografi, lomba pidato, kemudian ada LKBB Tongkat dan Karnaval Indah. Nah, SMP Negeri 13 Tasikmalaya ini menjuarai juara 3 pioneering putra. Next. Kemudian ada Baden Powell Festival yang diadakan oleh DKC Kota Tasikmalaya. Nah, perlombaan ini dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 26 Februari tahun 2023 di Mall Transmart Tasikmalaya dalam rangka peringatan Hari Baden Powell. Nah, kegiatan yang diadakan ini antara lain cosplay Baden Powell dan Lady Powell, kemudian kaulinan barudak atau permainan tradisional seperti ada perlombaan gobak sodor, bakyak, egrang, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga gerakan aksi pungut sampah. Nah, prestasi yang diraih dari perlombaan Baden Powell ini diantaranya yaitu yang pertama juara 3 Gobak Sodor Putri A, kemudian yang kedua juara 2 Gobak Sodor Putri B, kemudian yang ketiga juara 1 Gobak Sodor Putra, dan yang terakhir juara 2 Fashion Show Putra. Next. Selanjutnya ada kegiatan perlombaan Bina Sakti Hiking ke-12. Nah, ini dilaksanakan di SMK Bina Putra Nusantara pada tanggal 29 Januari tahun 2023 yang di dalam ini terdapat lomba hiking rally, LKBB, dan miniatur pioneering se-Jawa Barat tingkat SMP MTS sederajat. Next. Kemudian ada lomba perisai sekota Kabupaten Tasikmalaya yang diadakan oleh Universitas Perjuangan. Nah, perisai ini merupakan singkatan dari Perjuangan University Scout Academy and Competition. Nah, diadakan pada tanggal 15 Agustus tahun 2022 untuk tingkat penggalang dan penegak sekota dan Kabupaten Tasikmalaya. Nah, lomba-lomba yang diadakannya itu untuk tingkat penggalang yaitu ada LKBB, Semapur Dance, Pioneering, dan Fashion Show. Dan untuk penegaknya juga sama, cuman ada perlombaan video kreatif juga ditambah ya. Nah, untuk prestasi yang diraih dari lomba perisai ini, yaitu mendapatkan juara 2 LKBB Putri. Next. Selanjutnya yang terakhir ada Lomba Gemar Ramadan ke-21 yang dilaksanakan di Gedung Kesenian Dadaha. Nah, lomba ini diadakan oleh DKC Kuarcap Kota Tasikmalaya pada tanggal 12 sampai 16 April tahun 2023 yang menghadirkan bermacam-macam perlombaan, diantaranya yaitu pasang giri maca sajak Sunda, melukis payung gelis, kemudian ada lomba reportase, dan ada juga lomba kaligrafi lagu Islami, foto kontes, ranking 1, fashion show, mewarnai, dan lain sebagainya. Nah, peserta lomba ini merupakan seluruh anggota pramuka, termasuk pramuka yang berkebutuhan khusus, dari mulai SD sampai dengan SMA. Nah, selain itu, nah tadi kan pesertanya juga melibatkan yang berkebutuhan khusus ya, karena di sini ada perlombaan untuk unjuk bakat, yakni lomba maca sajak yang ditulis dengan huruf Braille. Nah, prestasi yang diraihnya yaitu juara 2 reportase putri, dan link akses kegiatannya juga bisa dilihat di YouTube. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Neni yang telah menyampaikan materinya. Demikian pemaparan laporan kegiatan pembinaan kepramukaan dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu video dokumenternya. Silakan Pak Reza.
pisang jago loro, kopi lot, limonade motor. Nona omoto pertolongan, kolor hijau rambut sasawalan. Topura top di video, bidodo son sendero, Yoshino. Terima
dapat hadiah. Dapat hadiah, bisa sharing-sharing juga sama kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya care gitu sama kita, gak galak. Gak galak. Banyak diajak main game. Ya, pokoknya seru deh. Sekian, assalamualaikum. Apa? Pesannya jangan lupain kita semua. Jangan lupain kita semua, kalau kan udah bimbingan terakhir juga, pokoknya jangan lupain kita semua, kenang kita semua bukan apa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tanya. Nah, mungkin itu ya video dokumenter dari kelompok kami. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi. Silakan kepada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya, boleh kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok hari ini ya, yang di pembinaan pramukaan di SMPN 13 ya. Oke, silakan untuk selanjutnya diserahkan kepada moderator kembali. Baik, Bapak. Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Kalau ada yang kurang mengerti dengan apa yang disampaikan tadi, kegiatan seperti apa itu, ada tangan dibengker gitu ya, atau apa, tangannya diikat gitu, itu kenapa gitu, ada tongkat, barangkali ada yang belum tahu itu kegiatan apa gitu, silakan ditanyakan gitu. Atau tadi nyanyi lagu apa gitu ya, apa nyanyi lagu itu ciptaan mahasiswanya atau sudah ada di sekolahnya, nyanyian itu rutin dinyanyikan, siapa penciptanya, apa tidak ingin tahu. Itu Bapak yang tanya ya, itu lagunya sendiri itu ciptaan mahasiswa pembinanya atau sudah ada dari anak-anaknya, sudah turun temurun begitu. Izin menjawab, Pak, kalau untuk yel-yel itu sudah ada dari pangkalan pramuka SMP 13-nya. Jadi kita cuma nyuruh itu menyanyikan yel-yel dan ternyata udah ada gitu, Pak. Jadi kita nggak buat sama sekali karena udah ada dari sananya. Oh ya, terima kasih. Jadi itu memang suatu ciri khas ya di kepramukaan. Lagu-lagunya unik-unik gitu ya, sebagai pembakar semangat tentunya dalam kegiatan rutinitas. Memang menjenuhkan mungkin ya, tiap minggu mungkin harus apel gitu ya, baris berbaris. Ya itu memang harus ada penyemangat gitu ya, yang berupa yel-yel. Seperti apa di tentara gitu ya, kalau kita melihat latihan tentara kan ya, lari-lari sambil bernyanyi-nyanyi gitu ya, sebagai pembakar semangat mungkin ya. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Oke, silakan yang lain, ada yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan yang tadi dilaksanakan kelompoknya Silvana dan teman-teman? Penasaran mungkin? Oke,
Mungkin ini udah minggu-minggu akhir ya. Semuanya masih semangat ini melaksanakan perkuliahan. Apalagi minggu depan sudah masuk waktu UAS ya. Masih semangat ini semuanya minggu-minggu akhir ini. Ya, terima kasih masih semangat ya. Ya, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa disimpulkan saja dan ditutup ya kelompok Silvana dan teman-teman. Baik, Bapak. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bapak. Ya, terima kasih kelompok Silvana dan teman-teman ya. Kegiatan yang luar biasa tadi ya, Bapak lihat. Walaupun hanya 2 minggu ya pelaksanaannya. Dan Bapak lihat itu sudah cukup maksimal ya. Banyak kegiatan-kegiatan menarik yang ditampilkan. Dan semoga menginspirasi kelompok-kelompok yang lain ya, atau menjadi contoh bagi adik-adik kelasnya nanti ya. Dan satu lagi mungkin ini sekolah-sekolah yang dibina seluruhnya memiliki prestasi ya, juara itu ya, mungkin walaupun juara 2 untuk SMP 13 ya. Itu sama-sama juga memiliki prestasi untuk masing-masing sekolah yang dibinanya ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu karena masih ada kelompok selanjutnya ya. Kelompoknya Tiara. Oke, sudah siap Tiara dan kawan-kawan dan teman-teman? Siap, Pak. Oke, siapa untuk menjadi host-nya? Nur Haida, Pak. Raida. Oke, sekarang Nur Raida sudah siap menyampaikan presentasi materinya ya. Jadi mungkin tadi Bapak salah ini ya. Jadi yang di SD itu mungkin ini Nur Haida ya, bukan kelompoknya Tiara ya, bukan kelompoknya Silvana ya. Ini di SD yang ini ya, yang di SD. Iya, Pak. Oh Betul, iya, Pak. salah menyebut ya, mohon maaf ya. Jadi yang di SD itu kelompoknya Tiara. Oke, baik. Mari kembali kita saksikan ya kegiatan pembinaan kepramukaan di satuan pendidikan yang telah dilaksanakan oleh kelompoknya Tiara dan teman-teman ya. Oke, waktu dan tempat dapat persilahkan kepada Tiara dan teman-teman. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dian Kurniawan, Magister Pendidikan, yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk memaparkan hasil pembinaan yang kami lakukan di sekolah. Nah, adapun anggota dari kelompok 4, yaitu saya sendiri Nuraida Bakis dengan PM 20215180, Rosi Rosdiana dengan PM 2021511130, Arista Maharani Widodo dengan NPM 2021511135, Fani Gita Cahyanti dengan NPM 2021511137, dan Tiara Triutami dengan NPM 2021511139. Sekolah yang kami pilih untuk melaksanakan pembinaan adalah Sekolah Dasar Negeri 3 Tugu yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Gunung Jawa, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Nah, Sekolah Dasar Negeri 3 Tugu ini memiliki gugus depan 01, 033, 01, 034.
Kami melakukan pembinaan dengan 2 kali pertemuan, yaitu pada tanggal 5 Mei dan 6 Mei 2023. Pembinaan yang dilakukan kepada anggota pramuka wajib yaitu kelas 5B. Nah, di pertemuan pertama kami melakukan perkenalan terlebih dahulu dan dilanjut dengan membahas beberapa materi umum pramuka. Di pertemuan kedua kami melakukan praktik baris berbaris, bermain games, dan wawancara dengan pembina pramuka. Mungkin untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Tiara, Rosi, Fani, dan Arista. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembinaan pramuka pada hari pertama. Untuk pembinaan pada hari pertama dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023. Yang pertama itu kami melaksanakan pembinaan diawali dengan perkenalan kepada anggota pramuka siaga. Kegiatan kedua yaitu menyanyikan lagu Pramuka Siaga bersama-sama dan diikuti dengan gerakan yang sudah kami siapkan. Nah, jadi lagu Pramuka Siaga ini kami dapat dari YouTube dan kemudian gerakannya juga. Kemudian kami menyanyikan bersama-sama dengan kelas 5B dipimpin oleh salah satu anggota dari kami. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, izinkan saya melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sejarah pramuka. Kegiatan ketiga, menyampaikan materi tentang sejarah pramuka kepada anggota pramuka siaga dan mengetes sejauh mana pengetahuan mereka tentang pramuka. Menanyakan pertanyaan ya, mengajukan pertanyaan mengenai apa singkatan dari pramuka, terus siapa Bapak Pramuka, terus hari Pramuka, dan lain-lain. Selanjutnya, materi sandi, yaitu belajar khususnya sandi nomor dalam pramuka dan memberikan reward kepada anggota pramuka yang berhasil menjawab soal sandi yang kami berikan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Kegiatan kelima yaitu menyampaikan Dwi Satya dan Dwi Dharma, kemudian seluruh siswa mengikuti pengucapan Dwi Satya dan Dwi Dharma tersebut. Untuk kegiatan keenam, kami melakukan tepuk pramuka untuk menutup pembinaan pramuka pada hari pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada materi yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada pembinaan hari kedua, kami kegiatan pertama yang kami lakukan pada pembinaan hari kedua yaitu LKBB. LKBB dilaksanakan di dalam kelas. Nah, LKBB ini tidak kami laksanakan di lapangan dikarenakan kondisi lapangan yang cukup basah akibat turutnya hujan. Kemudian LKBB ini dipimpin oleh salah satu anggota kelompok kami untuk memimpin barisan, yaitu dipimpin oleh Fani Gita. Selanjutnya itu ada games atau permainan. Permainan ini diadakan di dalam kelas juga. Kemudian seluruh siswa akan membentuk lingkaran dengan tema permainannya yaitu sinonim antonim. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan terakhir yang kami lakukan yaitu kami melakukan wawancara dengan wali kelas 5 sekaligus pembina pramuka. Nah, wawancara ini dilakukan dengan menanyakan 10 pertanyaan mengenai pramuka di sekolah tersebut. Kemudian setelah wawancara selesai, kami mengabadikan momen tersebut dengan melakukan dokumentasi bersama. Nah, mungkin untuk selanjutnya penayangan video dokumenter pembinaan pramuka di Sekolah Dasar Negeri 3 Tugu, Tasikmalaya. Nah, sebelumnya saya akan men-share link YouTube-nya.
Pramuka atau Praja Muda Karana adalah organisasi yang berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan generasi muda. Organisasi ini didirikan di Indonesia pada tahun 1961 dan kini telah memiliki anggota di seluruh dunia. Dalam Pramuka, anggota belajar untuk bekerja sama dan saling membantu. Pramuka mengajarkan tentang kebersamaan dan persatuan. Dengan belajar menjadi anggota Pramuka, generasi muda dapat menjadi individu yang kuat, mandiri, dan peduli terhadap sesama. Anggota Pramuka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Mereka belajar tentang kegiatan ekologi, keterampilan alam, kehidupan sehari-hari, dan kepemimpinan. Di suatu pagi yang cerah, ribuan langkah penuh semangat terdengar di sepanjang perjalanan menuju sekolah. Para pelajar membawa impian, harapan, dan semangat belajar. Seperti halnya kami yang memiliki tugas untuk memberikan pelatihan dan membina pramuka di sekolah. Kami adalah sekelompok mahasiswa tingkat 3 yang menempuh pendidikan di Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Matematika. Sekolah yang kami pilih untuk melaksanakan pelatihan adalah Sekolah Dasar Negeri 3 Tugu Tasikmalaya. Sekolah yang memiliki sejuta potensi ini terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Gunung Jawa, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Potensi yang dimiliki siswa-siswi SD Negeri 3 Tugu membuahkan hasil dengan meraih kejuaraan di tingkat kecamatan dan bahkan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Masuknya pendidikan pramuka dalam struktur kurikulum pada pendidikan dasar patut diapresiasi. Pramuka dianggap sebagai wahana pembentukan karakter siswa karena dalam pramuka siswa dilatih kepemimpinan, kerjasama, solidaritas, mandiri, dan keberanian. Hal ini kiranya sebagai penyeimbang kegiatan pembelajaran dalam kurikulum formal yang lebih berorientasi pada ranah kognitif dan psikomotorik. Kegiatan pramuka ini akan mampu membangun kecerdasan siswa pada ranah afeksi atau sikap dan perilaku, sehingga siswa akan mampu mengembangkan karakternya secara positif. Pramuka adalah organisasi yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan, keterampilan bertahan hidup, kerja sama tim, keterampilan sosial, dan nilai-nilai positif lainnya. Melalui kegiatan pramuka, siswa dapat belajar berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan yang berbeda. Mereka belajar untuk bekerja sama, menghormati perbedaan, dan membangun hubungan positif dengan teman sebaya dan pemimpin mereka. Tina Madriana, bertugas di SDN 37 sebagai wali kelas 5 dan sebagai pembina penggala. Yang pertama, ekstra wajib, ya ekstra wajib itu adalah pramuka. Yang kedua, keanekaragaman
kearifan lokal, diantaranya permainan debu, naik debu, kesenian debu, terus tari-tari kesundaan, ekstrakurikuler tambahan. Terus ada yang pertama karakter tentang kemandirian, kedisiplinan, kemandirian, gotong royong, yang 5K itu ada 5 karakter. Bisa dengan cara PBBAB di sana diutamakannya kedisiplinan. Setelah disiplin, kemandiriannya, gotong royongnya ada. Misalnya untuk keperluan sekolah dalam upacara, jadi mulai penempatan yang tidak komplit, misalnya penggalang disediakan dari sekolah, dari mulai topi sampai ke alas kaki. Perkemahan, semacam diadakannya perkemahan. Perkemahan itu kan dari hasil pembelajaran selama kepramukaan, pembelajaran kepramukaan bisa diterapkan di perkemahan. Ya, contohnya kerjasama dengan pihak masyarakat. Ini kebetulan ada pesantren, nah dimasukkan gitu. Jadi ada kerjasama. Pramuka memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Melalui tugas dan tanggung jawab yang diberikan, siswa dapat belajar mengatur diri sendiri dan mengelola kelompok dalam berbagai kegiatan. Pramuka memberikan kesempatan bagi siswa untuk menjadi pemimpin dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam mengorganisir, memimpin, dan memotivasi tim. Melalui kegiatan pramuka, siswa dapat mempelajari dan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, yang pada gilirannya dapat membantu dalam pembentukan karakter yang baik. Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah dapat berkontribusi pada pengembangan karakter, kepemimpinan, keterampilan sosial, dan kemandirian siswa, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Dengan diterapkannya pramuka wajib di sekolah, harapannya adalah siswa akan mendapatkan manfaat positif dalam pengembangan kepemimpinan, karakter, keterampilan sosial, kesadaran lingkungan, kemandirian, dan rasa kebangsaan mereka.
Nah, mungkin sebelum ditutup, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan dari teman-teman. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh kelompok 4 ini? Ya, mungkin biasa ditanyakan gitu. Mengapa gitu ya kelihatannya anak-anak SD ini lebih malu-malu atau udah malu-malu atau manja itu anak-anak SD itu menurut apa yang ditampilkan tadi dalam video? Coba ada yang dapat menjawab tidak? Kalau aku anak-anak SD tadi kelihatannya malu-malu atau manja menurut pengamatan tadi? Bisa jawab? Ya mungkin itu ya, dengan terjun langsung ke lapangan. Jadi kan kita dapat mengamati ya, bertemu langsung dengan anak-anak ya, mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA ya. Kebetulan ini seluruhnya terwakili ya dari seluruh tingkat, sehingga perkembangan anak-anak SD, SMP dan SMA dapat teramati ya. Dan mungkin juga kalian sendiri dapat menyimak ya mengapa gitu ya dari tingkah lakunya mungkin ya, atau tingkat berpikirnya terlihat ya. Kalau anak SD tadi kan terlihat malu-malu mungkin ya, atau manja juga ya, karena mungkin masih seluruhnya mungkin ya masih dibimbing orang tua ya, dengan bimbingan orang tua. Kalau anak-anak SD mungkin ya tidak mau jauh ya dari orang tua, selalu dekat mungkin ya kalau masih SD. Berbeda dengan SMP mungkin ya, mulai sedikit ditinggalkan mungkin ya secara perlahan-lahan. Walaupun kalau zaman sekarang ini anak-anak SMP juga kan masih ada ya antar jemput ke sekolah ya. Ke sekolah itu didampingi oleh orang tua ya. Berbeda dengan zaman Bapak mungkin ya. Kalau zaman Bapak itu tingkat SMP sudah sendiri ya ke sekolah. Nah, kalau kalian sendiri tingkat SMP masih diantar jemput tidak oleh orang tuanya ke sekolah ini? Ada yang sudah mandiri waktu SMP, pergi dan pulang ke sekolah sendiri? Coba angkat tangan. Kelas ini. Oh, berarti seluruhnya ini masih juga diantar jemput ya sampai SMP oleh orang tua. Oke, terus kalau SMA masih juga diantar jemput oleh orang tua. Ada yang masih antar jemput oleh orang tua? SMA-nya. Ya, mungkin sampai perkuliahan juga mungkin masih ada ya yang diantar jemput oleh orang tua ya. Apalagi anak-anak perempuan mungkin ya. Karena agar tidak terlalu ini ya bertindak lebih jauh. Memang antisipasi ya terhadap hal-hal yang tidak diinginkan seperti dalam TV gitu ya. Kejahatan itu lahir karena adanya kesempatan mungkin ya, dan itu mungkin juga ada gitu ya dalam kehidupan sehari-hari ini, dan kita tentu tidak mengharapkan gitu ya hal-hal seperti itu. Nah, dalam hal kepramukaan ini salah satunya adalah untuk memupuk keberanian ya, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan kepramukaan
di alam terbuka ya, yang mana dalam hal itu dibimbing oleh orang-orang dewasa ya, siswa-siswi dibimbing oleh orang dewasa dalam kegiatan di luar ya, seperti camping dan sejenisnya. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan mengenai kegiatan presentasi kelompok 4 tadi. Atau ada yang ingin ditanyakan gitu. Mengapa anak-anak SD hanya baris berbaris saja yang diajarkannya gitu. Apakah anak-anak SD tadi sudah belajar apa saja? Sudah belajar sandi, sudah bisa enggak gitu? Daya ingatnya. Oke, mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti silahkan disimpulkan dan ditutup saja ya oleh Tiara dan teman-teman. Ya, silakan Tiara untuk melanjutkan kembali. Nur Haida, Pak, bukan Tiara. Oh, Nur Haida. Namanya ini Tiara ya di sininya. Oh, pematerinya ya. Iya, Pak, tapi moderatornya Nur Haida, Pak. Silakan Nur Haida. Baik, Bapak mungkin langsung ditutup saja ya. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil pembinaan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada seluruh kelompok yang telah melaksanakan kegiatan pembinaan kepramukaan ya. Walaupun hanya 2 minggu ya. Tapi Bapak lihat hasil yang dicapai memang cukup bagus ya. Apalagi kalau sampai 4 minggu ya kegiatan pembinaannya. Itu akan lebih variatif gitu ya. Itu bisa juga sebaliknya gitu ya. Atau 2 minggu ini mungkin tidak sedang-sedang gitu ya. Malah bisa maksimal. Oke, baik. Ya mungkin seperti itu ya. Terima kasih seluruhnya telah melaksanakan kegiatan pembinaan di tingkat satuan pendidikan. Dan nanti Bapak tunggu video dokumenternya ya dalam satu file saja di dalam Google Drive ya oleh ketua kelas atau wakilnya ya. Kalau sandinya masih ada acara mungkin bisa diwakili oleh wakilnya atau yang lainnya ya. Dalam nanti dikumpulkannya dalam satu file ya, Google Drive. Mungkin bisa diberi nama kelompoknya dan nama sekolahnya mungkin ya, nama kelompok dan anggota mungkin ya. Oke, demikian ya. Jadi itu untuk kegiatan mata kuliah kepramukaan ya. Alhamdulillah, jadi untuk semester ini atau tingkat angkatan 2020 ini kelas B selain dapat mempelajari teori-teori kepramukaan gitu ya, selain presentasi secara teori juga dapat langsung mengimplementasikannya ya di sekolah melalui kegiatan pembinaan kepramukaan di satuan pendidikan ya. Dan itu mungkin suatu hal yang bagus ya. Jadi selain memberikan teori, mempelajari teori, juga dapat mengimplementasikannya ya, sehingga dapat mengamati secara langsung ya, mengalami gitu ya, bagaimana kondisi real gitu ya, kepramukaan di sekolah gitu ya. Oke, mungkin demikian ya untuk mata kuliah permukaan hari ini. Dan mungkin selanjutnya kita akan bersiap untuk melaksanakan ujian akhir semester ya. Dan terjadwal untuk mata kuliah kepramukaan kelas B itu hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 jam 10.20 sampai jam 12 ya selesai. Seperti biasa ya.
Oke, demikian ya untuk mata kuliah pramukaan ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum ditutup? Bapak tanya, Ya, untuk silakan. materi yang diujiankan berarti materi yang sesudah UTS ya Pak? Atau bagaimana Pak? Ya, materi sesudah UTS. Sesudah UTS ya. Jadi 10 sampai 16 sampai 15. 9 sampai 15 ya. Oke, demikian ya. Oke, jadi karena pertemuan terakhir ya. Jadi Bapak mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam memberikan perkuliahan kepramukaan ini ya. Dari pertemuan awal sampai akhir. Dan semoga apa yang dilaksanakan selama perkuliahan dapat diambil hikmahnya gitu ya. Jadi kalian tidak merasa dipaksa gitu ya untuk melaksanakan pembinaan ke sekolah gitu ya. Dan keikhlasan kalian Bapak aturkan terima kasih banyak ya. Jadi sesuai dengan prinsip kepramukaan ya. Ada yang masih ingat ya, pramukaan ya, seperti itu. Oke, demikian ya. Mungkin dapat kita tutup perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak mohon izin lift dari Zoom-nya ya. Silahkan yang masih ada kegiatan berikut perkuliahan untuk melanjutkan kegiatannya atau aktivitas lainnya. Oke, Bapak mohon izin lift. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.